Tes 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Alladhi la yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Wa as'alullah ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi' wal amalis salih. Wa an yufaqihana fid din. وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Para tulab wa talibat, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, sebagaimana biasa Senin pagi kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib Syarah Matan Ghayah wa Taqrib, dan kita sudah masuk ke pembahasan Muharramatul Ihram. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masuk ke pembahasan fi ahkami muharramatil ihram. Hal-hal yang diharamkan bagi orang yang melakukan ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Faslun fi ahkami muharramatil ihram wa hiya ma yahrumu bisababil ihram. Maksudnya adalah hal-hal yang diharamkan karena sebab ihram. Wa yahrumu 'alal muhrimi 'asyratu asya'. Ada 10 hal yang diharamkan bagi orang yang ihram. Kalau dalam kitab Al-Imta' itu bisa ada 12, ya. Ada 12 yang diharamkan. Taib, ahaduha, pertama adalah lubsul makhit, atau kemarin kita sebut al-muhit. Segala sesuatu yang berjahit atau segala sesuatu yang menyelimuti tubuh. Kaqamisin, baju, komis atau gamis. Waqaba, ya, penutup kepala, atau bisa juga dikatakan jubah. Wa khufin, dan juga khuf. Wa lubsul mansuj, memakai mansuj seperti dira'. Dira' itu baju besi. Awil ma'qud kalibat. Libat itu sesuatu yang dililitkan, ya. Terjemahannya itu sesuatu yang diikatkan atau diselempangkan ke seluruh tubuh. Kalibat fi jami'i badani. Dan lubsul makhit atau lubsul muhit itu parameternya adalah apabila menutupi kadar tubuh atau kadar seluruh anggota tubuh. Itu dhabitnya. Maka jika dia sesuatu yang berjahit tapi tidak sesuai dengan dhabit tersebut, tidak menutupi sebagian tubuh, tidak menutupi kadar tubuh atau seluruh tubuh, seperti ikat pinggang misalnya,
ya, maka itu tidak diharamkan. Maka memakai aksesoris seperti ikat pinggang, tas, ya, dompet, atau mungkin bisa kita katakan sekarang jam tangan, yaitu tidak disebut lubsul makhit, ya, karena tidak eh, dia hanya sebagai aksesoris semata, tidak menutupi kadar tubuh atau seluruh tubuh. Wallahu a'lam. Dan sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang muharramatul ihram, itu ulama membaginya menjadi dua. Jadi dua pembahasan, jadi dua sisi. Yang pertama, ma fihi itlaf au syubhatu itlaf. Yang mana jika dia itu ada itlaf. Itlaf itu ya kerusakan atau menghilangkan. Seperti qatlus said, membunuh hewan, buruan, wa halqus sya'r, dan izalatuz dhufr. Ya, itu contohnya itlaf atau syubhatu itlaf. Membunuh hewan buruan, memotong kuku, atau mencukur rambut, itu termasuk bagian itlaf. Maka kalau muharramatul ihramnya masuk dalam kategori itlaf atau syubhatu itlaf, dia mutlak wajib membayar dam jika dikerjakan. Tidak ada syarat apapun. Baik dikerjakan sengaja maupun tidak, baik dia tahu kalau itu haram ataupun tidak, mutlak wajabat alaihil fidyah. Wajib dia membayar fidyah. Dan yang kedua kategorinya adalah ma fihi tarafuh au syubahatu tarafuh. Yang mana di situ ada tarafuh, kesenangan atau kemewahan. Seperti al-wata', akdun nikah, dan at-tatayyub. Maka di sini wajabat alaihil fidyah in kana 'amidan aliman bitahrim. Ada syaratnya berarti. Kalau dia melakukan larangan ihram yang kategorinya tarafuh atau syubhatu tarafuh, baru dia wajib membayar fidyah atau membayar dam jika dia sengaja dan mengetahui kalau itu haram. Mafhum mukhalafahnya, jika dia mengerjakan itu karena lupa atau dipaksa atau dia tidak tahu hal itu diharamkan saat ihram, maka tidak ada kewajiban bayar dam baginya. Baik. Memakai pakaian berjahit itu diharamkan khusus bagi laki-laki. Dan yang kedua, taghdiyatur ra's au ba'dihi minar rajuli ma bima yu'addu satiran. Menutup kepala atau sebagian kepala khusus juga bagi laki-laki. Jadi nomor 1 dan nomor 2 ini adalah larangan yang khasun birrijal. Menutup kepala atau sebagiannya dengan sesuatu yang dianggap sebagai penutup kepala. Bima yu'addu satiran fil urf. Seperti imamah, sorban, waktin, tanah liat. Fa'illam yu'addu satiran. Ini dia mafhum mukhalafahnya. Kalau dia memakai sesuatu di kepala dan itu tidak dianggap sebagai satir, lam yadur, ay lam yahrum, boleh, jaiz. Seperti apa contohnya? Kawad'i yadihi ala ba'di ra'sihi. Dia meletakkan tangannya di atas kepalanya. Wa kan ghimasihi fi ma'in, atau dia berendam atau menyelam dalam air. Wastidlalihi bimahmalin, atau dia membawa yang menutupi kepalanya, seperti payung, bawa payung, ya. Atau dia membawa sesuatu di atas kepalanya, seperti bawa dagangan atau membawa beras misalnya atas kepalanya, kayak orang yang tani itu yang membawa sesuatu di kepala.
maka ini tidak disebut satir ya secara uruf. Wa in massa ra'sahu, meskipun dia nempel di kepalanya, maka ini tidak disebut satir, maka la yahrum, diperbolehkan. Tapi jika memakai sesuatu yang secara uruf itu disebut penutup kepala seperti kopiah, sorban, dan yang sejenisnya, maka itu terlarang dalam ihram. Ya. Kemudian yang ketiga, nah, wa taghtiyatul wajhi, ini maksudnya yang ketiga. Harusnya disebutkan ahaduha wathani wathalith. Taghtiyatul wajh. Oke. Au ba'dihi, atau menutup sebagian wajahnya khusus bagi perempuan. Jadi yang nomor 1 dan 2 itu khusus bagi laki-laki. Jadi muharramatul ihram dari sisi yang lain dia juga terbagi menjadi 2, menjadi 3. Apa yang khusus bagi laki-laki saja, dan apa yang khusus bagi wanita saja, dan apa yang sifatnya mushtarak bainar rajuli wal mar'ah. Menutup wajah atau sebagiannya ini khusus bagi wanita. Bima yu'addu satiran. Sama tadi. Dobitnya jika dia disebut sebagai penutup wajah secara uruf. Berarti laukana la yu'addu satiran la yahrum. Kalau tidak dianggap sebagai penutup wajah, ya maka tidak haram. Wa yajibu 'alaiha an tastura min wajhiha ma la yata'atta satru jami'ir ra'si illa bihi. Ya. Ini bagi wanita merdeka ya. Seperti sekarang sudah tidak ada budak berarti. Wajib bagi si wanita tersebut menutup sebagian dari bagian wajahnya, yang mana kalau tidak ditutup tidak sempurna menutup kepalanya. Ya, berarti ini kaidahnya apa bunyinya? Apa kaidah fikihnya? Wajib dia menutup sebagian wajah guna menyempurnakan menutup kepala. Mana ya timul wajib bahwa bihi wajib. Ah, iya itu. Wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi mesti dia mengambil bagian wajah yang ada di mukanya itu, di wajahnya, untuk menyempurnakan penutup wajah, penutup kepalanya. Karena wanita diwajibkan memakai penutup kepala, dan yang diharamkan baginya adalah menutup wajah. Walaha antusbila ala wajhiha thawban mutajafian anhu. Dia bisa mensiasati. Memang dia tidak dibolehkan memakai penutup wajah atau cadar, tapi dia tetap bisa menjulurkan kain di depan wajahnya supaya wajahnya tidak terlihat. Boleh. Dengan syarat dia itu antus bila ala wajhiha thauban mutajafian anhu. Pakaian atau kain yang menjulur di depan wajahnya, syaratnya dia harus mutajafian. Ay mutaba'idan an wajhihi, an wajhiha. Jadi jauh dari mukanya, tidak menyentuh wajahnya. Bi khosyabatin wa nahwiha, dengan sesuatu ya, dengan kayu. Jadi dia letakkan kayu mungkin atau sesuatu di kepalanya, topi atau apa. Lalu dia julurkan kain itu di depan wajahnya. Dengan syarat kainnya itu tidak menempel dengan wajahnya. Ya. Kalau nanti kainnya itu meskipun sudah jauh dari wajahnya, di depan wajahnya, kemudian dia nempel ke wajah, kalau si wanita itu segera menjauhkan dari wajahnya, maka tidak ada dam baginya. Tidak berdosa dan tidak bayar dam. Tapi kalau dia menempel di wajahnya dan tarakhi, tidak segera dia jauhkan dari wajahnya, maka dia berdosa dan wajib bayar dam. Nah, itu saya pernah lihat di Google itu bagaimana bentuknya. Ya, bisa dilihat sendiri ya. Jadi ada caranya si wanita tadi tetap diperbolehkan menjulurkan kain di depan wajahnya asalkan mutaba'idan an wajhiha, tidak menyentuh langsung wajahnya.
Bagaimana dengan kasus corona kemarin? Semuanya pakai masker. Nah, ini adalah kasus darurat. Ad-darurat tubihul mahdhurat. Ya, maka dia diperbolehkan tetap memakai penutup wajah karena kondisinya di luar kondisi normal. Wal khuntha kama qalahu kama qala al-qadhi Abu Thayyib yu'maru bis-satri wa lubusul makhid. Kalau khuntha bagaimana? Nah, dia dihukumi seperti wanita. Sebagaimana yang difatwakan oleh Qadhi Abu Thayyib. Ya, ada yang tahu nggak siapa nih Qadhi Abu Thayyib? Ada yang tahu? Tauhir bin Abdullah bin Tahir Tobrani. Apa? At-Tayalisi. Siapa beliau? Sepaham saya beliau punya murid terkenal kan? Tahu nggak? Ibnu Siapa? Iraqi, Ibnu Iraqi. Yang kita belajari itu loh, yang apa? Abu Thayyib eh Aluma Aluma. Siapa Aluma? Nulisnya? Syarazi. Nah, Imam Asy-Syirazi. Tidak salah di awal-awal kitab itu kan disebutkan ya gurunya siapa? Abu Thayyib kalau tidak salah. Salah satu ashabil wujuh ya. Kalau saya tidak salah ya, nanti bisa dicek lagi. Seingat saya ya Qadhi Abu Thayyib ini ya gurunya Imam Asy-Syirazi rahimahullahu taala. Bagi khunsa ya seperti wanita hukumnya diperintahkan untuk memakai penutup kepala dan pakaian yang berjahit. Itu perintahnya. Lalu dari sisi membayar fidyah, fa'ammal ladzi 'alaihi al-jumhur annahu in satara wajhahu aw ra'sahu lam tajib al-fidyah. Lah, kalau dari sisi bayar fidyah, kapan dia wajib bayar fidyah? Kalau dia hanya menutup salah satunya, artinya misalnya dia memakai penutup wajah saja, tapi membuka kepalanya. Atau dia memakai penutup kepala, tapi dia buka wajahnya, maka tidak wajib bayar fidyah. Kenapa? Lisyak, karena di situ ada taraddud, ada keraguan-raguan antara apakah dia ini laki-laki atau perempuan. Maka kalau untuk bayar fidyah, dia kalau memakai dua-duanya, dia memakai penutup kepala, wa in satarahuma. Nah, kalau dia menutup keduanya, wajahnya dan juga kepalanya, baru wajib bayar fidyah. Kalau dia hanya menutup salah satu saja, itu tidak wajib membayar fidyah. Wathalith, nah, harusnya ini warabi ya, bukan thalith. Warabi' tarjilu ay tasrihu sya'ri. Kada adduhu al-musannif, kada addahu al-musannif min al-muharramat. Lakin alladhi fi syarh al-muhadzab annahu makruh wa kada hakka sya'ri bidzufur. Tarjil atau menyisir rambut itu musannif Abu Suja' rahimahullah mengkategorikannya masuk dalam perkara muharramatul ihram. Akan tetapi dalam syarhul muhadzab, dan ini yang mu'tamad wallahu alam, menyisir rambut itu bukan kategori muharramat tapi kategori makruh, ya, kategori makruh. Begitu pula ya menyisir dengan kuku gitu loh, dengan tangan, ini kategori makruh. Kenapa dikategorikan makruh? Dikhawatirkan nanti rambutnya ada yang copot gitu, ada yang tanggal. Tapi dia tidak termasuk dalam muharramat. Nah, kalau yang dimaksudkan itu adalah dahnus sya'ar, nah, bukan tasrihus sya'ar, yaitu meminyaki rambut kepala, baru di situ masuk muharramah. Ya, meminyaki rambut itu diharamkan bagi orang yang ihram, baik
minyaknya itu punya aroma wangi maupun tidak. Ya. Jadi di sini perlu kita bedakan yang dimaksudkan dalam Asyarul Muhadzab ini, kalau dia maksudnya adalah tasrihus sya'ar, bukan meminyaki, maka itu hukumnya makruh, bukan termasuk muharram. Dan kalau yang dimaksudkan adalah dahnus sya'ar, meminyaki rambut kepala, maka itu baru yang diharamkan. Warabi' halquhu ay asy-sya'ri au nadfuhu au ihraquhu. Wal muradu izalatuhu bi ayyi tariqin kana walau nasiyan. Hal-hal yang diharamkan yang keempat atau yang kelima berarti tadi adalah mencukur rambut, memangkas rambut, atau dengan cara mencabutnya atau membakarnya. Dan intinya adalah menghilangkan rambut dengan segala cara. Karena walau nasian, meskipun lupa. Nah, ini Syekh Labib dalam syarahnya itu, dalam penjelasannya, dalam darsnya, beliau mengatakan ini beliau kurang tepat kata-kata walau nasian. Beliau menjelaskan di sini ada dua masalah yang berbeda. Kita sekarang sedang membahas muharramat atau sedang membahas fidyah? Haramat. Sedang membahas muharramat, ya. Dan tadi kita sebut bahwasannya muharramat itu terbagi menjadi dua, itlaf dan tarafu. Itlaf wajib bayar fidyah, baik dia lupa maupun sengaja, tahu itu haram maupun tidak tahu. Kalau tarafu dengan syarat sengaja dan mengetahui kalau dia haram. Lah, kata-kata walau nasian itu maksudnya dari sisi kewajiban fidyah. Ya, dari sisi kewajiban fidyah, bukan dari sisi keharaman. Artinya, kalau ada seseorang mencukur rambutnya, lupa, apakah haram? Mencukur rambut atau ya mencopot rambutnya, mencabut rambutnya karena lupa, apakah haram? Tidak sih. Tidak. Tapi apakah wajib bayar fidyah? Wajib. Jadi kata-kata walau nasian di sini lebih tepatnya kalau dikategorikan sebagai kewajiban bayar fidyah, tapi tidak masuk ke dalam status keharaman karena dia lupa. Ya, jadi kalau halaqal muhrim sya'rahu nasian fala yahrum. Tapi apakah wajib bayar fidyah? Wajib. Wajib bayar fidyah. Dan dibedakan antara halqus sya'ar dengan dahnus sya'ar. Ulama Syafi'iyah membedakan. Kalau dahnus sya'ar, meminyaki rambut, itu hanya khusus untuk rambut kepala, yaitu rambut atas dan jenggot, lihyah. Artinya kalau dia meminyaki rambut tubuh yang lain, seperti misalnya dia meminyaki kumis, atau meminyaki alis, atau meminyaki rambut yang ada di dada, masalah, maka itu tidak termasuk larangan ihram. Karena dahnus sya'ar itu hanya khusus di rambut tersebut saja, yaitu rambut kepala dan juga jenggot. Tapi kalau halqus sya'ar ini umum bagi seluruh rambut. Rambut manapun yang dia cabut saat ihram sebelum waktunya, maka dia terkena larangan ihram. Wal khamis atau yang keenam, taqlimul adfar ay izalatuha min yadin aw rijlin bi qalmin aw ghairihi. Ya, memotong kuku, menghilangkannya dari tangan atau dari kaki dengan cara dipotong atau dengan cara yang lain. Seperti apa? Digigit, ya, kukunya digigit. Illa idza inkasara ba'du dzufril muhrim. Nah, kecuali ada hajat di sini.
wa ta'adza bihi falahu izalatul munkasiri faqat. Kalau ada hajat, seperti ada kukunya itu yang terlepas dan dia tersakiti, kalau nggak dicopot kukunya, dia bisa merasakan sakit, akan ya ta'adza bagi si muhrim tadi. Maka boleh bagi dia saat itu untuk memotong kukunya yang rusak tadi saja. Ya, yang lepas tadi saja. Kata-kata faqat berarti kalau dia harusnya kukunya itu yang copot adalah cuma setengah, tapi dia malah membuang semuanya. Maka dia terkena fidyah. Melakukan larangan ihram dan dia wajib terkena fidyah. Jadi la yajuzu lahu an yuzila ma kana zaidan 'alal munkasir. Karena yang dibolehkan dihilangkan apa yang hajat saja, apa yang ya ta'adza saja. Falahu izalatul munkasiri faqat. Fala yahrum wala fidyah. Kalau dia hanya menghilangkan yang rusak saja. Wasadis, yang ketujuh berarti at-tib, memakai wangi-wangian. Isti'maluhu qasdan bima yuqsadu minhu raihatut tib. Qasdan, ya, menggunakan wangi-wangian memang disengaja. Bima yuqsadu minhu raihatut tib, yang memang diinginkan itu ya wanginya. Seperti apa? Misk, kafur fi wa kafurin fi thawbihi bi an yulsiqahu bihi 'ala al-wajhil mu'tad fi isti'malihi. Dengan cara pemakaian yang wajar. Au fi badanihi. Jadi tidak boleh dipakai di pakaian, fi thawbin au fi badanihi, atau di tubuhnya. Baik zahir maupun batin. Zahirihi au batinihi. Baik tubuh bagian luar atau bagian dalam. Gimana maksudnya bagian dalam? Seperti memakan. Dimakan itu wangi-wangian tadi. Wala farqa fi musta'milil tib baina kaunihi rajulan aw imra'atan. Nah, ini berarti ini sifatnya mustarak. Mustarak bainar rijal, bainar rajuli wal mar'ah. Tidak boleh memakai wangi-wangian secara mutlak, baik untuk tubuh bagian luar atau dengan cara dimakan. Meskipun sifatnya dia adalah orang yang akhsyam. Karena aula. Akhsyam artinya apa? Orang yang tidak bisa mencium bau. Atau kalau kita sekarang apa namanya? Anosmia ya. Kehilangan indera penciuman. Ya. Maka dia disebut di bawah itu man asabahu daun fi anfihi fa afsadahu fasara la yashum. Tidak bisa mencium. Kalau tidak bisa melihat namanya apa? Ada 5 ya, indera kan ya? Ada Omyun, Omyun. kalau tidak, kalau buta, Kalau Akma. kalau buta Omyun ya, bukan? akma. Nah, Aku cuma tahu nih kalau dari bisu, Al-Quran kalau Omyun, bisu, Sumun Bukmun Omyun. kalau bisu asam, Asam. asam. Kalau bisu abekam, kalau tuli baru asam. Jadi bagaimana kalau dia hidungnya mampet, mampet, apa hidungnya tidak bisa mencium, hilang indera penciuman? Apakah tetap boleh pakai tib? La yajuz. Mutlaqan la yajuz. Rijalan kana au nisaan, aksyam kana au la. Wa kharaja bil qasdi, wa kharaja bi qasdan. Malau alqat ar-rihu alaihi tiban. Nah, kalau dia terkena lemparan parfum, lagi duduk, tahu-tahu jatuh parfum ke badannya. Maka ini tidak ada qasd. Atau ukriha ala isti'malihi, atau dia dipaksa dipakai, dipegang sama temannya kemudian disemprot parfum. Atau dipakaikan parfum ke tubuhnya dalam keadaan dia terpaksa. Atau mungkin lagi tidur, lalu temannya memakaikan parfum ke tubuhnya. Nah, maka ini keluar dari kata-kata qasdan. Atau dia tidak tahu keharamannya. Ya, jahila tahrimuhu au nasiya annahu muhrim.
lupa kalau dia sedang ihram. Nah, maka ini tadi at-tatayyub masuknya tarafuh. Ya, at-tatayyub itu masuknya kategori tarafuh, sehingga kalau dia mengerjakannya tidak sengaja dan tidak tahu keharaman, maka ini tidak ada kewajiban bayar fidyah. Fa innahu la fidyata alaihi. Fa in alima tahrimuhu wa jahilal fidyah wajabat. Jadi kalau dia tahu, ya dia sengaja melakukannya dan dia tahu ini haram, tapi dia nggak tahu kalau ternyata melakukan ini harus bayar fidyah, maka dia juga wajib terkena fidyah. Nah, karena kenapa kok dilakukan? Udah tahu itu haram, tapi tetap dilakukan. Yang kedelapan, wasabi', ya, atau yang kedelapan tadi, qatlus saydil barriyil ma'kul aw ma fi aslihi ma'kulun min wahshin wa tayr. Membunuh hewan buruan. Al-barri al-ma'kul. Jadi ada 3 syarat. Di sini cuma disebutkan 2 ya. Ada 3 syarat dikatakan baru dia melakukan larangan ihram. Hewan yang diharamkan untuk diburu saat ihram ada 3 kategori. Yang pertama al-barri, hewan darat. Ya, bukan hewan bahri. Hewan bahri di sini maksudnya adalah hewan yang hanya bisa hidup di dalam air. Kalau dia 2 alam, bagaimana Ustadz? Maka kalau hewannya termasuk kategori 2 alam, seperti kepiting, kura-kura, ya, buaya, dan semisalnya, maka dia dimasukkan juga barri. Jadi ada 3 kategori nih. Hewan barri yang memang hidup di darat kategorinya barri. Hewan bahri kategorinya bahri. Kalau ada hewan yang bisa dua-duanya, bahri wal barri, maka tetap dimasukkan ke kategori barri. Makul, yang boleh dimakan. Ya, yang boleh dimakan. Maka kalau hewan yang kategorinya haram dimakan, seperti ular, kobra, masalah, atau harimau, atau serigala, ya, maka itu tidak masuk kategori qatlus sayd yang diharamkan saat ihram. Dan yang ketiga, mutawahish, yang liar. Yang liar di sini maksudnya adalah mutawahish asalatan. Yang memang dia adalah hewan buas, hewan liar secara asalnya. Meskipun dia nanti menjadi jinak. Meskipun dia bisa dijinakkan menjadi hewan jinak, tapi asalnya dia itu mutawahish atau mustanis. Mutawahish, ya, kalau dia hukum asalnya dia itu adalah hewan mutawahish, meskipun nanti jadi mustanis, maka tidak diperbolehkan untuk dibunuh. Maka kadrun masuk nggak kadrun? Kadrun. Tahu kadrun ya? Tahu kadrun? Padahal gurun. Apa itu? Bahasa Itu Arabnya apa? kayak Dop. Dop masuk nggak kategori itu? Bari, makul, dan mutawahish. Masuk nggak? Masuk nggak dop? bahari dia ya. Dia hidup di Bari. darat ya. Makul nggak? Makul nggak? Dop. Ya kan boleh kan? Ah, makul. Ya, betul Mas Justin. Terus mutawahish nggak dia? Ya mutawahish kali. Mutawahish. Ya Iya. kan? Dia kan memang hewan liar ya. Iya. Bukan hewan peliharaan seperti bahimatul an'am kan begitu ya. Ayam, bebek begitu ya. Ya bukan. Nah, maka dia termasuk kategori qatlus sayd kalau dia kita bunuh. Tapi kalau kita misalnya ada onta orang, kita bunuh. Astagfirullah. Ada hewan ternak orang kita ambil, kita bunuh gitu, kita makan gitu. Apakah masuk kategori larangan ihram? Tidak. Karena dia termasuk hewan yang mustanis, bukan mutawahish. Jadi disebutkan di matan di syarah itu hanya 2. Ya, satu lagi tambahnya adalah dia mutawahish.
Au ma fi aslihi ma'kul, atau yang memang asalnya dia ma'kul. Maksudnya di sini ya itu al mutawallid min hayawanin wahsyi ma'kul wa hayawan musta'nis ma'kul. Jadi kalau kambing misalnya ada sapi jinak dengan sapi liar kawin, nah nanti lahir anaknya, maka anak tersebut juga kategorinya adalah disebut mutawahish. Ya, tidak boleh diburu. Min wahshin wa tairin, dari hewan yang liar maupun burung. Ya. Wa yahrumu aidan saidu. Jadi kata-kata qatl itu bukan qaid. Jadi tidak boleh hanya sekedar membunuh saja, tidak hanya membunuh saja yang dilarang, tapi memburunya atau meletakkan tangan atasnya. Maksudnya apa? Ya, yahrumu 'alal muhrim an yashtarihi, membelinya masalah. Itu juga tidak diperbolehkan jika dia sedang ihram, wa ta'arrudu li juz'ihi, atau dia tidak membunuh tapi dia hanya mungkin mengambil bulunya masalah. Ya, atau melukai salah satu tubuhnya masalah. Ya, wa sya'rihi wa rishihi, mengambil bulunya atau yang semisalnya. Jadi tidak hanya qatl tapi juga dilarang untuk said dan juga memilikinya meskipun dengan cara membeli ketika sedang ihram. Wathamin, yang kesembilan, ya di sini ke-8 tapi sudah ke-9 tadi, aqdun nikah, menikah. Fayahrumu 'alal muhrim an yaqidan nikaha li nafsihi aw ghairihi biwakalatin aw wilayah. Haram baginya akad nikah, dan di sini haram wala yasih. Al-aqdu la yasih. Bukan haram tapi sah, enggak, tapi di sini haram wala yasihul aqd. Tidak boleh bagi orang yang ihram itu melakukan akad nikah. Ya, melakukan akad nikah baik untuk dirinya, hadza wadih, atau untuk orang lain. Seperti dengan cara wakalah atau wilayah. Gimana maksudnya? Ya, misal A si B, A dan B. Si A halal, yang mau nikah A, dan dia dalam keadaan halal. Si A meminta kepada si B yang sedang ihram menjadi wakilnya untuk akad nikah. Fahadza la yajuz. Si B dia sedang ihram, tidak boleh dia menjadi wakil bagi si A untuk mewakili si A melakukan akad nikah. Atau dia menikahkan orang sebagai wali. Nah, tidak boleh. Ya, itu dalam fikih nikah nanti dijelaskan di antara syarat sah wali adalah tidak boleh dalam keadaan ihram. Meskipun calon suaminya ya itu dalam keadaan halal alias ghairu muhrim. Yang diharamkan adalah nikah. Tapi kalau rujuk, boleh tidak rujuk saat ihram? Rujuk saat ihram boleh tidak? Boleh, Tat. Kenapa boleh? Nggak ada akadnya, Tat. Rujuk itu adalah istidamun nikah, istidamatun nikah, melanjutkan pernikahan. Karena kan wanita yang masih punya hak rujuk si suami atasnya, ya dia termasuk dikategorikan talak rajai, ya. Kategorinya dia masih istri hukumnya. Maka rujuk itu diperbolehkan saat ihram. Karena dia kategorinya bukan akad memulai akad baru tapi hanya melanjutkan pernikahan. Istidamatun nikah. Dan ada kaidah bunyinya yughtafar fid dawam ma la yughtafar fil ibtida. Yughtafaru fid dawam ma la yughtafar fil ibtida. Yang ke-9, al-wat'u ay al-jima' min aqilin alimin bit tahrim, dari yang sudah baligh, ya, min aqil yang berakal, mengetahui kalau itu haram, sawa'un jama'a fi hajjin aw umrah, baik dia melakukan jima itu saat haji maupun umrah, fi qubulin aw dubur, melakukannya di kubul ataupun di dubur, min dzakarin aw unsa, laki-laki maupun perempuan, zaujatin aw mamlukah,
istri atau budak hamba sahaya yang dimiliki, atau berzina waliyadzubillah, melakukannya terhadap ajnabi, zina. Maka ini ta'mim mutlak, melakukan jima saat ihram itu hukumannya dosa besar. Jadi dalam kategori muharramatul ihram ada yang kategorinya dosa kecil dan ada kategorinya yang dosa besar. Kategori dosa besar itu qatlus shayd, aqdun nikah, dan jima. Ya, menurut Imam Al-Bajuri dalam hasyiahnya. Sedangkan as-shaghair ya selain yang tiga itu. Ya, selain yang tiga itu. Ada yang mengatakan cuma dua, yaitu jima wan nikah, sisanya shaghair. Tapi Imam Al-Bajuri mengkategorikan kabair menjadi tiga, qatlus shayd, aqdun nikah, wal jima. Sisanya termasuk mimbab as-shaghair. Jadi melakukan jima mutlakan termasuk yang diharamkan. Bahkan kalau melakukannya dengan hewan sekalipun termasuk haram. Ya, termasuk haram. Dan nanti akan dibahas di bawah asarul jima. Konsekuensi dari melakukan jima. Karena melakukan jima ini nanti dibedakan jika melakukannya saat sesudah tahallul awal dan jika melakukannya sebelum tahallul awal. Konsekuensinya berbeda. Wal ashir yang ke-10 alias yang ke-11, al-mubasyaratu fi madunal farji kalamsin wa qublatin bisyahwah. Amma bi ghairi syahwah fala yahrum. Naam, ada wadih. Ya, mubasyarah bisyahwah yang diharamkan itu al-mubasyarah bisyahwah. Meskipun dengan penghalang. Jadi jangan dianggap hanya kalau tanpa penghalang. Kalaupun dengan penghalang, ada satir, ada penghalang ketemu kulit dengan kulit, tapi dengan syahwat tetap dikatakan melakukan larangan ihram. Tapi kalau dengan tanpa syahwat, seperti memegang tangan istrinya untuk membantunya naik kendaraan, atau menariknya dari jalan, takut ketabrak mobil, masalah, ya, yang tidak ada unsur syahwat di sana, maka itu tidak diharamkan. Ya, maka tidak diharamkan. Termasuk dalam kategori ini, ya, itu dalam kitab Al-Imta juga disebutkan, dalam kategori ini adalah yahrumul istimna, melakukan istimna, fa in anzala fa alaihi fidyah. Kalau sampai inzal gara-gara istimna, wajib dia bayar fidyah. Tapi jika lam yanzil, kalau tidak inzal, maka tidak terkena fidyah. Ya, maka fala syai'a alaihi. Baik. Wa fi jami'i dzalika ay al-muharramatis sabiqah al-fidyatu wa sayati bayan. Jadi sudah berapa berarti tadi? Ada 11 ya disebutkan. Semua larangan ihram tersebut konsekuensinya jika dilakukan adalah wajib bayar dam atau bayar fidyah. Apa fidyahnya? Apa damnya? Yaitu nanti akan dibahas di pembahasan khusus. Ya, denda-denda dalam ibadah haji. Nanti ada denda damu tartib, damu takdir, damu ta'dil, dan lain-lain. Ada pembahasan khusus di akhir bab haji. Semuanya wajib bayar fidyah. Kecuali satu. Yaitu nikah. Ya, nanti disebutkan. Kalau nikah tidak wajib bayar fidyah, akan tetapi konsekuensinya adalah akadnya tidak sah. La yasihu aslan. Ya, bukan haram tapi sah, tapi memang tidak sah. Wal jima'ul madhkur tafsudu bihil umratu al-mufradah. Nah, jima ini bisa merusak ihram umrah maupun ihram haji. Ihram umrah kalau dia umrah doang, tidak digabungkan dengan haji seperti apa kemarin, haji qiran.
Nah, jima yang bisa merusak apa namanya? Yang bisa merusak ibadah ihram, baik ihram haji maupun umrah, kalau dia kategorinya ihram saja, itu dia jima tersebut bisa merusak umrah kalau seseorang belum selesai dari ibadah umrahnya. Idza hasala al-jima' qabla al-faragh min a'maliha. Amal umrah ada 4 kan ya, ihram, kemudian tawaf, sa'i, dan al-halqu awit taksir. Kalau dia baru ihram, baru tawaf, dan setelah itu sa'i, belum mencukur rambut, belum al-halq, kemudian dia jima, maka ihramnya fasid. Maka ihramnya fasid. Amallati fi dimni haji fi qiranin. Fi dimni hajjin fi qiran. Nah, kalau umrohnya itu digabungkan dengan haji seperti dalam manasik qiran, mengambil manasik dengan cara qiran, labbaik Allahumma hajjan wa umratan, maka fahiya tabi'atun lahu sihatan wa fasadan. Mengikuti hajinya. Kalau hajinya rusak, umrohnya rusak. Idza fasada hajjuhu fasadat umratuhu. Ya. Tapi kalau hajinya tidak rusak, ya maka umrohnya juga tidak rusak. Ini kategori kalau dengan cara qiran. Wa ammal jima'u fayufsidu al-hajja qabla tahallulil awal ba'da al-wukuf au qablahu. Amma ba'da tahallulil awal fala yufsid. Jadi melakukan jima itu dibedakan. Kalau dilakukan qabla tahallul awal, baik sesudah wukuf ataupun sebelum wukuf, maka hajinya fasid. Dan dalam haji ini dibedakan ya, sebagaimana kita sudah sebutkan antara fardu, rukun dengan wajib itu berbeda. Begitu pula dalam haji itu ada namanya hajinya batal al-hajj dengan fasadal hajj. Kalau hajinya batal hajj itu maksudnya dia wajib segera keluar dari manasik. Itu kalau batal al-hajj. Dengan apa hajinya batal? Idza irtadda. Kalau dia murtad, wal'iyadzubillah, maka segera dia meninggalkan manasik, keluar dari manasik. Tapi kalau fasad al-hajj, hajinya fasid, wajib dia itmam al-manasik fi fasadihi. Wajib dia teruskan manasiknya meskipun hajinya sudah fasid. Nah, ini berbeda dengan sholat ya. Kalau sholat kan kalau batal, rusak sholat kita, berhadas, masalan, fi asna'is sholah, keluar dari sholat segera. Tapi haji tidak. Kalau hajinya fasid, wajib dia teruskan. Berdasarkan keumuman ayat, wa atimul hajja wal umrata lillah. Nah, kemarin sudah saya jelaskan secara ringkas gambaran haji. Ya, jadi kalau dia melakukan jima sebelum tahalul awal, ya, ada tahalul awal, ada tahalul tsani. Tahalul awal itu kalau dia sudah mengerjakan 2 di antara 3 amalan haji pada hari ke-10 Dzulhijjah, yaitu tawaf al-ifadah, kemudian yang kedua adalah melempar jumrah aqabah, dan yang ketiga adalah al-halqu awit taksir. Kalau dia sudah melakukan 2 di antaranya, maka dia dikatakan tahallul awal. Orang yang sudah tahallul awal, dia boleh melakukan semua larangan ihram kecuali 1. Ma yata'allaqu bin nisa, yang berkaitan dengan perempuan seperti akad nikah dan jima. Tapi kalau dia sudah melakukan 3-tiganya, sudah tawaf ifadah, sudah al-halqu awit taksir, dan sudah melempar jumrah aqabah, maka dia dikategorikan tahallul tsani. Boleh dia lakukan hal-hal yang dilarang saat ihram secara mutlak. Nah, yang dapat merusak haji itu kalau dikerjakan, jima dilakukan, hasalal jima qabla tahallul awal. Jadi kita katakan tanggal 8 kan hari tarwiyah. Disunahkan tanggal 8 itu sebelum wukuf kita disunahkan mabit di Mina. Hukumnya sunnah di situ. Mabit di Mina. Lalu di Mina nanti dia sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Paginya dia menuju Arafah. Kan begitu.
Ya, ketika dia mabit tanggal malam ke-9 sebelum dia wukuf, jima masalah. Terjadi jima. Ah, fasadal hajj, rusak hajinya. Atau sesudah wukuf, ya. Setelah dia wukuf, kemana dia? Ke mabit di Muzdalifah, ya kan? Nah, ketika mabit di Muzdalifah, jima dia. Jadi jima. Nah, maka dia melakukan hal itu sebelum tahallul awal, fasada hajjuhu, rusak hajinya. Lah kalau dia tadi haji dengan cara qiran, idza fasada hajjuhu, sekaligus umrohnya pun rusak. Tapi kalau dia melakukan jima ba'da tahallulil awal, setelah tahallul awal, maka fala yafsud, fala yufsidul haji. Hajinya tak rusak. Ya. Tapi dia terkena melakukan larangan ihram. Ya, melakukan salah satu larangan ihram, wajib dia bayar fidyah atau bayar dam. Tapi hajinya tidak fasid. Illa aqdan nikah fa innahu la yanaqid. Nah, ini tadi semua larangan ihram kalau dikerjakan wajib bayar fidyah kecuali akad nikah, dan konsekuensinya hanya akadnya itu tidak sah. Wala yusidhu illa al-wat'u fil farji. Dan haji tidak rusak kecuali satu sebab, yaitu al-jima' qabla tahallulil awal. Bikhilafil mubasyarah fi ghairil farji, ya, kalau dia melakukan mubasyarah yang tadi bisyahwah tadi, ya, al-mubasyarah bisyahwah fi ghairil farj, atau dia melakukan istimna hatta inzal, fa innaha la tufsiduhu wa la yakhrujul muhrim minhu bil fasadi bal yajibu alaihi al-mudhiyu fi fasidihi. Kalau hajinya sudah fasid seperti tadi, maka dia tetap wajib untuk meneruskan manasiknya sampai tuntas. Tidak boleh dia keluar begitu saja sebagaimana sholat, kecuali kalau dia murtad fi athna'il ihram. Wal'iyadu billah. Wasaqata fi ba'din nusakh qawluhu fi fasidihi ay an-nusuk min hajjin aw umratin bi an ya'ti bi baqiyati a'malihima. Nah, jadi itu ya, ada perbedaan kalau dia jima terjadi saat umroh doang, maka fasadat umratuhu. Tapi kalau dia melakukan jima saat haji, maka dirinci menjadi dua keadaan. Idza hasalal jima qabla tahallul awal fasada hajjuhu, wajib alaihi itmam. Dan kalau dia melakukan jima setelah tahallul awal, maka hajinya tidak fasid dan wajib dia bayar dam. Nah, untuk orang yang melakukan jima sebelum tahallul awal, kewajibannya ada 4. Ada 5 bahkan dia lagi minta disebutkan. Man jama'a wa huwa muhrim qabla tahallulil awal wa illam yanzil fasada hajjuhu. Hajinya fasid wa alaihi. 1, itmamun nusuk. Nah, wajib dia teruskan manasiknya. Baik itu manasik haji maupun umrah. Al-itham, ya, berdosa dia. Dosanya apa tadi? Besar. Fa'alaihi taubah wal istighfar. Disuruh taubat, wajib taubat. Karena melakukan dosa besar. Al-qadha'u 'alal fawr, al-hajju fil 'amil qadim. Wajib dia mengqadha'nya segera tahun depan. Yang keempat, membayar kafaratul uzma, kafarah yang besar, yaitu menyembelih 1 ekor unta. Dan nanti ada turunannya. Dan yang kelima, ta'zir. Ya, wajib dia terkena ta'zir. Nah, ini berarti konsekuensinya banyak ya, berat ya. Ya, berat jika melakukan jima qabla tahallulil awal. Tapi kalau melakukannya ba'da tahallul awal, ya dia hanya membayar dam. Membayar dam gara-gara melakukan muharramatul ihram dan hajinya tidak rusak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, insyaallah lanjutnya kita akan membahas masalah hukmu man fatahul wukuf bi Arafah. Hukum orang yang terlewat wukuf. Ini masuk pembahasan masalah baru. Kita akan bahas di pekan depan insyaallah. Baik, begitu saja. Silahkan jika ada yang ingin disampaikan, silahkan. Fadhal.
Ma fi soal? Alhamdulillah. Wadih insyaallah. Ustaz, kalau mau tanya Ustaz, Ya. kalau semacam belalang gitu nyamuk gitu atau Apa? kalau hewan nyamuk nyamuk, kemut atau belalang itu termasuk hal yang harus dilarang gitu, dilarang. Nyamuk. Ya, nyamuk, kemudian belalang gitu, semut kan. Seperti itu maksudnya kemana tuh? Fawahisy apa yang mana? Ustaz? Nyamuk makul nggak? Enggak sih, Iya. Kalau belalang makul ya Pak ya? belalang makul. Oh, Makul. jadi setiap yang makul intinya sudah. Jadi kategorinya 3 tadi. Bari, makul, mutawahish. Yang mutawis yang seperti apa, Ustaz? Hewan liar, bukan hewan yang memang dipelihara manusia, seperti hewan ternak yang 3 itu. Apa? Unta, sapi, dan kambing, kemudian ayam, bebek, yang memang dia termasuk kategori hewan peliharaan, hewan ternak. Tapi kalau yang mutawahish yang memang asalnya dia hewan liar. Ya, hewan liar. Saya mau tanya nih, kelinci itu masuk mutawahish atau bukan? Kelinci asalnya. Ya makul, Ustaz. Enggak, kelinci asalnya mutawahish atau mustanis? Mutawahish. Mutawahish ya Mas ya. Kalau kelincinya itu memang hukum asalnya mutawahish, meskipun nanti dia jadi jinak, jadi hewan peliharaan orang, tetap tidak boleh untuk kita bunuh atau kita buru. Ya, nanti terkena kewajiban bayar dam berarti. Kenapa? Karena asalnya kelinci itu mutawahish. Liar. Lah nyamuk tadi dia tidak makul. Dia termasuk bari, iya. Nyamuk kan bari ya. Nggak mungkin nyamuk di air kan. Tapi dia ghairu makul. Bukan yang dimakan. Maka kalau kita membunuh nyamuk tidak termasuk melakukan kategori larangan ihram. Wallahu a'lam. Wan, barakallahu fiik. Ada lagi? Wadih. Alhamdulillah. Insyaallah kita teruskan. Kemungkinan haji kita akan selesaikan sekitar 2 pertemuan lagi insyaallah. Tidak terlalu lama ya kalau bab haji dibahas. Baik, jika tidak ada lagi, alhamdulillah bisa kita cukupkan pembahasan kita pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu fiikum. Oke. Waalaikumsalam.